Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Tetap semangat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang akar suatu bilangan. Bagaimana uraiannya? Kita ikuti slide berikut. Pertama adalah pengertian dari akar bilangan. Nilai dari akar pangkat N dari suatu bilangan A pada dasarnya adalah kita mencari suatu bilangan yang dipangkatkan dengan N itu akan menghasilkan A. Dengan demikian, akar suatu bilangan merupakan operasi kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat suatu bilangan. Misalnya, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka, akar pangkat 2 dari 9 hasilnya adalah 3. Nah, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3 itu merupakan inverse atau operasi kebalikan dari 3 kuadrat sama dengan 9. Kalau kita gambarkan, dari 3 kemudian menjadi 9, ini operasinya adalah pangkat. Sedangkan dari 9 untuk menjadi 3, maka operasinya adalah akar kuadrat. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau kita memiliki bilangan seperti ini? Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Maka ini kita baca akar kuadrat dari 25. Atau akar pangkat 2 dari 25. Jadi kalau di sini tidak ada bilangannya, maka ini kita secara defaultnya adalah bahwa dia adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Di sini sebenarnya ada dua-duanya. Nah, pangkat 2 kalau seperti itu tidak perlu ditulis. Beda lagi dengan akar pangkat yang lain. Misalnya akar pangkat 3 dari 8. Maka 3 ini harus ditulis. Tetapi kalau akar saja seperti ini, itu sama saja dengan akar pangkat 2. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini kita baca sebagai akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini hubungannya antara bilangannya kemarin ya. Kita kemarin sudah punya rumus A pangkat N, M per N, hasilnya adalah atau nilainya sama-sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Tapi di sini ada syaratnya bahwa bilangan A itu tidak sama dengan 0. Dan N juga tidak sama dengan 0. Oke, next. Nah, sekarang contoh soalnya. Nyatakanlah bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Contoh yang pertama adalah akar 14. Akar 14. Nah, bilangan ini, akar 14 ini, berarti kalau kita nyatakan akar 14, ingat tadi ya, kalau di sini tidak ada bilangan, maka di sini adalah akar pangkat 2. Kemudian kalau 14 saja, berarti sama saja dengan 14 pangkat 1. Maka ini sama dengan 14 pangkatnya 1 per 2. Nah, inilah bentuk bilangan berpangkat dari akar 14. Kita lanjutkan nomor 2. Akar pangkat 4 dari 8B pangkat 8. Nah, ini. Maka ini penyelesaiannya adalah, ingat bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi 8. 8 itu adalah 2. Oke, kita lurus dulu. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. B pangkat 8. Nah, seperti itu. Jadi, 2-nya ini kita rubah dulu menjadi 8-nya dulu kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, setelah ini baru kita buka. Akarnya kita pindah ke bentuk kuadrat sama dengan 2. Ingat tadi di sini adalah 3 per 4. B-nya
pangkat 8/4. Karena B pangkat 8/4 bisa disederhanakan, maka ini menjadi hasilnya adalah 2 pangkat 3/4 B pangkat 2. Nah, seperti itu. Soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari negatif 64 A kuadrat. Sama dengan soal yang tadi, di sini 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka ini kita rubah dulu 64 menjadi bilangan yang bisa dipangkatkan, kalau memang dia bisa dipangkatkan. Dan ternyata 64 itu adalah 2 pangkat 6. 64 sendiri 2 pangkat 6. Maka penyelesaiannya adalah sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 2 pangkat 6. Nah, seperti itu. Kemudian A kuadrat. Sama dengan negatif 2 pangkatnya 6/3. A pangkat 2/3. Nah, seperti itu. Nah, 6/3 sama dengan 2, maka di sini sama dengan negatif 2 pangkat 2 A pangkat 2/3. Nah, inilah penyelesaian atau bentuk kuadrat dari akar pangkat 3 dari negatif 64 A kuadrat. Soal berikutnya. Nomor 4 ya. 1 per akar pangkat 4 dari 21. Penyelesaiannya adalah 1 per akar pangkat 4 dari 21. Berarti sama-sama aja sama dengan 1 per 21 pangkat 1/4. Sama dengan 21 pangkat negatif 1/4. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya, bahwa A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Kalau dibalik, 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasannya untuk mengubah dari bentuk bilangan akar ke dalam bilangan berpangkat. Nah, ini akar, bilangan, dan pangkat. Nanti bentuk umumnya adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat M. Salah ya? Ya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau dibalik, berarti akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan, nah kalau dibalik bentuknya seperti ini. Oke, sama saja ya, hanya posisinya yang berubah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menyederhanakan bentuk akar. Contohnya adalah seperti ini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 75. Nah, untuk menyederhanakan soal-soal seperti ini, maka bilangan yang akan kita akar itu kita bagi dengan bilangan yang memang akarnya bilangan bulat. Nah, akar bilangan bulat misalnya akar 9 itu 3. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 25 sama dengan 5. Akar 36 sama dengan 6. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, 75 itu adalah bisa dibagi dengan 25. Maka ini penyelesaiannya adalah sama dengan akar 25 kali 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita buka menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 sendiri tadi adalah 5.
maka ini sama dengan 5 kali akar 3 atau 5 akar 3. Nah, itulah bentuk sederhana dari akar 75. Oke, soal berikutnya. Akar 48. Sama dengan soal yang pertama, maka 48 ini kita bagi dengan bilangan yang bisa di akar. Ternyata 48 itu bisa dibagi dengan 16. Maka penyelesaiannya adalah akar 16 kali 3. 16 kali 3, 48. Sama dengan tadi, sama dengan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu 4 kali akar 3. Sama dengan 4 akar 3. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 135. Nah, karena di sini adalah akar pangkat 3, maka kita juga harus mencari nilai-nilai yang bisa dipakarkan dengan akar 3 yang hasilnya bilangan bulat. Kita lihat akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Akar pangkat 3 dari 48 hasilnya 4. Kemudian akar pangkat 3 dari 125 hasilnya adalah 5. Dan seterusnya ya. Nah, 135 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan yang bisa akarkan dengan akar pangkat 3 seperti ini. Misalnya dibagi 8 atau bagi 27 atau bagi 48 atau bagi 125 atau seterusnya. Nah, ternyata 135 ini masih bisa dibagi dengan akar dengan 27. Karena 135 itu sama dengan 7 dikali dengan 27 dikali dengan 5. Sehingga ini kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 27 kali 5. Nah, ini kemudian kita pisahkan. Akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 5. Ini hasilnya adalah 3. 3 kali akar pangkat 3 dari 5. Sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 5. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian. Nah, hampir sama dengan operasi dalam atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya. Kalau kemarin bilangan berpangkat A pangkat M kali A pangkat N misalnya adalah A pangkat M ditambah N misalnya. Nah, kalau di sini adalah akar A kali akar B. Atau misalnya kemarin bilangan dengan pangkat yang sama dan ininya berbeda ya, bilangan pokoknya basisnya berbeda. Misalnya A pangkat M kali B pangkat M. Maka kemarin hasilnya adalah A kali B pangkatnya adalah M. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan ini. Jadi ini kalau kita uraikan dalam bentuk rumus yang sudah kemarin kita ini kan, maka ini kan sama dengan A pangkat setengah. Kemudian kali dengan B pangkat setengah. Maka sama dengan A kali B pangkatnya setengah. Nah, begitu. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk perkalian dalam bentuk akar. Jadi akar A kali akar B hasilnya adalah akar A kali B. Kemudian pembagian juga begitu. Ya. Pembagian juga seperti itu. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B.
Jadi A dibagi B dulu, baru diakarkan. Nah, contohnya. Tentukan hasil perkalian akar-akar berikut. Soal yang pertama, akar 2 kali dengan akar 8. Maka ini sama dengan hasilnya adalah seperti ini rumus yang pertama tadi. Sama saja dengan akar 2 kali 8. Nah, begitu. 2 kali 8 itu berapa? 2 kali 8 adalah 16. Akar 16 berapa? 4. Nah, jadi akar 2 kali akar 8 hasilnya adalah 4. Soal berikutnya. Soal yang kedua. 4 akar 5 dikali dengan 6 akar 15. Maka penyelesaiannya, bilangan yang di luar akar itu kita kalikan dengan bilangan yang di luar akar. Sehingga hasilnya di sini adalah 4 kali 6. Nah, seperti itu. Kali akar 5 kali 15. Nah, seperti itu. 4 kali 6, 24. Kali akar 15 berarti dia adalah 75. Nah, ingat 75 tadi bisa disederhanakan. 75 itu adalah 25 kali 3. Maka ini sama dengan 24 kali akar 25 kali 3. Kemudian kita uraikan lagi, 24 kali akar 25 kali akar 3. Sama dengan 25 kali 5, 24 maksudnya. 24 kali 5 kali akar 3. Hasilnya sama dengan 24 kali 5 berarti 120 kali akar 3 sama dengan 120 akar 3. Nah, itulah contoh-contoh terkait dengan perkalian bilangan dalam bentuk akar. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Kemudian untuk tugas silakan nanti akan disampaikan di grup ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.